Ibu keberatan umur anaknya masih 8 tahun dan 11 tahun diperiksa di Polres Samosir. Dinilai langgar hak anak. Perkembangan laporan burukan. Iya. Oh, yang angkatan grup itu ya? Iya, anaknya. Tapi baru pemeriksaan ini, kakak kan udah diperiksa ya? Iya. Saksinya anaknya juga mereka belum? Anak belum, nggak jadi. Maksudnya Jam 1 sampai jam 7 itu ada beberapa kali si Cici keluar, tiba-tiba ada polisi datang 2 orang, datang 3 orang. Itu anak saya merasa nggak nyaman Pak, sampai sini itu 3 kali nangis loh dia Pak. Gimana? Mak udah lapar aku Mak, masih lama Mak. Itu didengar dia loh Pak, itu didengar. Tapi memang si Patrick yang anak kedua sebentar, cuma merasa 5 sampai 10 menit. Yang si kakak ini sampai ada pengaduannya, dia bilang ini loh tadi Priscil bilang, dia bilang enggak, aku bilangnya gini Kak, diganti lah. Oh nggak bisa diganti, ini Kak, ini bukan pembunuhan loh, bukan masalah pembunuhan ini, masa sampai segitunya kalian gitu loh Pak, sampai segitunya, sampai anakku tidak bisa aku temani, sampai aku harus jauh dari anakku, nggak bisa mendampingi, sampai awalnya ada bapak polisi juga masuk, dia bilang kalau nggak keluar aja dulu orang tuanya, maksudnya Pak Polke dengan saya, kebetulan kami berdua di situ, biar anaknya bisa dimintai keterangan. Sampai kan saya si presiden, enggak Mak, jangan tinggalkan aku Mak, takut Mak. Itu jadi saya pikir ini kasus apa sebenarnya, kasus pembunuhan, kasus apa ini gitu. Dan katanya kejahatan terhadap anak itu yang mana, saya tanya sama penyidiknya, apa sih dikasih si Poltek buktinya bahwasannya ini kejahatan terhadap anak. Dia bilang jawabnya itu P3K yang tahu, karena kesana dia melapor. Jadi saya duduk di situ untuk memberi keterangan, yang saya hargai itu adalah Polres Samosir. Jadi saya beri keterangan, tapi saya sebenarnya nggak tahu sebenarnya alanya ada laporan kejahatan terhadap anak. Itu yang saya nggak pilih. Oke, artinya kalau di materi, Iya. saya rasa tidak perlu debat khusus kita di sini. Tapi kalau ada pelayanan kami yang kurang, ya seperti yang Ibu sampaikan, nanti akan saya proses sama anggota saya. Ya pelayanan yang belum maksimal sesuai harapan Ibu, ya. Karena apapun ceritanya kita berupaya melakukan pelayanan kepada masyarakat untuk maksimal, ya. Tapi tidak kalau masyarakat untuk belum bisa puas, artinya pelayanan kami akan kami perbaiki, ya. Tapi SOP yang ada tetap kami jalankan dalam melakukan proses penegakan hukum, ya. Jadi itu untuk menjawab yang Ibu sampaikan. Ada lagi yang mau ditanya Pak? panggilan atau meminta keterangan kepada dokter Iwan, apakah memang harus dari prosedur sebelumnya? Jadi Undang-Undang MD3 ada pengecualian memang untuk anggota dewan, tapi sepanjang dia nanti tidak harus melalui mekanisme itu pendekatan kita artinya untuk kebaikan ini semua. Jadi hak imunitas itu Undang-Undang MD3, Bapak mantan anggota dewan kan, tahu beliau ini juga, jadi ada aturan tersendiri. Mudah-mudahan itu nanti tidak harus mengikuti proses prosedur itu, karena bahwa tidak nanti akan ada ditanyakan, itu teknis lah, ya. Mudah-mudahan tidak tidak akan mempersulit prosesnya ini. Kira-kira kasus itu Pak, ini kapan pemeriksaan ini? Yang pastinya secepatnya. Kalau saya pastikan nanti ini hari Selasa, saya bilang hari Kamis, nggak terlaksana hari Kamis, Bapak kejar-kejar. Secepatnya, mudah-mudahan di minggu ini. Nggak lewat ya. Saudara Poltek ini bilang apakah itu ada hubungan dengan undang-undang MD3? Jadi kalau ketentuan itu melekat sebenarnya. Kalau itu langsung ke materi teknis kita, artinya teknis kami lah nanti. Itu mudah-mudahan secepatnya ini kami bisa minta keterangan. Ya. Jadi nanti berkembang pula. Begini kata kasar. Oh kawan-kawan. Berita ini sudah tayang di website media online Arta News. Liputan langsung NR Sitohang. Profesional, apakah dibolehkan proses penyidikan terhadap anak di bawah umur dilakukan seperti itu? Sampai 2 kali anak saya mengeluh lapar dan ingin makan, katanya. Ia bahkan menyebut pihak kepolisian sempat berniat menginterogasi anaknya di sekolah. Hal yang menurutnya dapat merusak kondisi psikologis anak. Kalau polisi datang ke sekolah, mental anak saya bisa rusak karena dilihat teman-temannya, ujarnya. Tokoh masyarakat Effendi Naibahu juga menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa tersebut. Menurutnya,
Anak yang dimintai keterangan sebagai saksi harus diperiksa dengan cara yang tidak menakutkan, dalam waktu yang wajar, dan tanpa tekanan psikologis. Setahu saya, anak-anak tidak bisa dijadikan saksi. Kalaupun bisa, harus ada pendamping dari pemerintah atau lembaga perlindungan anak. Itu pun tidak boleh dilakukan di ruang penyidikan biasa. Idealnya, penyidik datang ke rumah, ujar Effendi. Atas kejadian ini, Ruth Naibaho didampingi para tokoh Raja Oloan dari Pangururan seperti Effendi Naibaho, Polmen Naibaho, Sasnaek Naibaho, Nahum Naibaho, Mangarindang Naibaho, Dian Naibaho, dan Marco Sihotang mendatangi Polres Samosir pada Selasa, tanggal 30 September tahun 2025. Dalam pertemuan dengan Kasat Reskrim Polres Samosir, AKP Edward Sidauruk, mereka menyampaikan keluhan dan protes atas proses pemeriksaan terhadap anak di bawah umur tersebut. Sasnaek Naibaho selaku Ketua Harian Punguan Marga Naibaho meminta agar proses pemeriksaan terhadap anak dilakukan lebih hati-hati. Bila perlu dilakukan di taman bermain, dan anak diberi kesempatan memilih siapa yang akan mendampinginya, katanya. Menanggapi hal itu, AKP Edward Sidauruk terhadap adanya kekurangan dalam proses pemeriksaan tersebut, akan dilakukan penelusuran. Baru kali ini saya dengar soal anak tidak diberi pendamping ke kamar mandi dan terkait materi pertanyaan. Memang seharusnya anak didampingi oleh orang tua dan dinas terkait agar lebih leluasa memberi keterangan, ujarnya. Kami berterima kasih atas koreksi terkait pelayanan kami. Polres Samosir terbuka terhadap masukan masyarakat, dan kami berkomitmen memperlakukan semua pihak secara sama, tambah Edward. Kedua anak Ruth dimintai keterangan oleh Polres Samosir terkait laporan polisi nomor LPB 252-8-2025 SPKT Polres Samosir, Polda Sumut, tertanggal tanggal 4 Agustus tahun 2025, yang dibuat oleh Polten Simbolon atas dugaan kejahatan terhadap anak. Kasus ini bermula dari perceraian antara Ruth dan Polten. Dalam putusan Pengadilan Negeri Balige, Polten diwajibkan memberi nafkah kepada dua anaknya. Namun, selama 4 bulan terakhir kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Atas hal itu, Ruth kemudian melaporkan Polten ke Polres Samosir atas dugaan penelantaran anak, sebagaimana tercantum dalam laporan polisi nomor LPB 276-8-2025 SPKT Polres Samosir, Polda Sumut, tertanggal tanggal 22 Agustus tahun 2025 pukul 22.28 waktu Indonesia Barat. Kasus ini kini masih dalam tahap penyelidikan.